Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala ahlal ibadah wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum ma fis sama'. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, uzratul mu'minin, jamaah semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan hidup di dunia wal akhirah. Terkhusus untuk DKM dan juga Bapak Haji Muhammad Irfan, mudah-mudahan segenap guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi, dapat bermuajahah. Alhamdulillah, tidak terasa pada malam hari ini kita berada di malam yang ke-25 daripada bulan suci Ramadan, yang kalaulah ini kita jadikan sebagai muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perjalanan waktu itu semakin cepat, perjalanan waktu itu terus berputar, dan bahkan kita tidak pernah tahu bahwanya waktu itu semakin kita resapi maka semakin bertambah tahun, maka semakin bertambah pula umur kita, maka hakikatnya adalah semakin dekat pula pintu ajal akan menghampiri kita. Dan alhamdulillah, qadarul takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berkumpul. Semua ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak tahu, semuanya hari ini kita disatukan dalam satu gelombang, satu keistiqomahan di hati kita, dalam rangka kita hablum minallah, dalam rangka kita membangun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalaulah kita mau ingat-ingat kembali, kalaulah kita mau muhasabah diri kembali sampai dengan umur kita saat ini, kalaulah mau dihitung nilai hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin belumlah dikatakan baik. Kenapa? Karena masih banyak kekurangan kita sebagai seorang manusia, masih banyak kealpaan kita sebagai seorang manusia yang kita tidak menyadarinya, yang kita tidak, kadang-kadang lupa karena saking sibuknya kita mengurusi urusan dunia. Maka jelaslah baginda Rasulullah SAW katakan, ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia adalah jembatan kita menuju hari akhirat. Maka ketika manusia yang benar-benar bagus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan pernah lupa akan tujuan hidupnya.
Mereka tidak akan lupa, tidak akan terpengaruh dengan gemerlapnya kehidupan di dunia. Pada jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara membangun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Cara membangun kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada ukurannya. Maka ukuran kita sebagai seorang manusia yang mungkin awam, maka ketika kita membangun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah medianya adalah kita melaksanakan ibadah sholat. Cuma kalau diukur secara ukuran kita nih, kira-kira kalaulah kita mau mengukur sholat kita udah baik belum, Pak? Kalau kita ngukur nih, kira-kira udah sesuai belum sholat kita? Kalau kita mau ngukur udah pas belum rukun sholat kita? Karena berapa banyak kita ini kadang-kadang tertipu, bangga bahwasanya umat Islam di Indonesia itu adalah mayoritas, yang bahkan mungkin 85%. Kalau dulu mungkin 90%, sekarang 85%. Tapi dari 85% itu kira-kira yang benar-benar ibadahnya bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau mau dipresentasikan apakah sampai 50%? Maka malam hari ini kita muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama menasihati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran. Benar bukan menurut manusia, tapi benar menurut aturan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah malam hari ini semua kita bisa kumpul. Yang saya pun mungkin malam ini satu kebanggaan bagi diri saya bisa berkumpul bersama Bapak jamaah sekalian. Yang kita tidak tahu apakah tahun yang akan datang, Ramadan yang akan datang kita masih bisa seperti ini, betul? Betul tidak, Pak? Iya. Makanya satu nikmat yang paling nikmat adalah ketika manusia umat Islam yang bisa menikmati Ramadan tahun ini dengan nikmat. Artinya gimana? Artinya bisa membangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masjid kita sepertinya benar-benar kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah keluar dari pintu masjid ngebladud lagi aja. Betul? Betul nggak, Pak? Ini saya maksudnya, bukan bapak-bapak. Bapak mah insya Allah ini orang ahli soleh semua. Saya biasanya kalau keluar masjid udah PA lagi aja. Ya. Jadi memang itulah manusia, Pak. Jadi ada ya ketika kita di sini, ketika di masjid kita pengen benar-benar. Ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil. Kalau kau ingin mencari urusan duniamu dengan ilmu, betul. Kalau kau ingin mencari akhiratmu dengan ilmu, maka semuanya harus ada ilmunya. Bagaimana kita mencontoh orang-orang dulu yang istiqomah. Orang dulu, Pak, orang dulu mereka tidak banyak ilmunya. Tidak banyak ilmu. Bagaimana dia cara membangun hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak ilmunya, sedikit ilmunya. Tapi dengan sedikit ilmunya dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling utama adalah orang dulu paling takut kepada orang tua. Paling takut kepada orang tua. Orang dulu paling takut sama guru-guru. Kenapa? Karena level orang tua yang melahirkan kita adalah ketika kita ingin mencari ridha Allah. Semua kita hadir di sini karena kita ingin mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsepnya ketika kita ingin mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cari yang pertama ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ada di dalam keridhaan orang tua.
Yang orang sekarang kadang-kadang mohon maaf, dia bagus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mohon maaf kepada orang tua sendiri yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, yang mewasilahkan dia hadir di dunia ini, mereka tidak baik hubungannya kepada orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita hadir di sini, yang kita bawa adalah darah orang tua kita, betul? Yang kita bawa adalah nasab orang tua kita. Coba pertanyaannya, saya mau tanya di sini, ada yang enggak dilahirin sama ibunya? Ada enggak? Tidak ada. Semua kita hadir di sini. Hebatnya kita di sini, gantengnya kita di sini, banyak ilmunya kita di sini, kayanya kita di sini. Kalaulah kita mau yakini bahwa semua itu karena berkat jasa kedua orang tua kita. Dulu kita belum bisa bicara, dulu kita belum bisa mendengar, dulu kita belum bisa melihat. Tapi lihatlah dengan tangan halus ibu kita, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita 3 bulan di dalam kandungan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, jadikanlah anakku anak-anak yang berhasil kelak nanti ketika ia lahir menjadi orang yang sukses. Maka doa yang pertama yang mendoakan kita adalah orang tua. Doa yang pertama yang dipanjatkan kepada diri kita ketika kita belum bisa mendengar, belum bisa melihat, maka doa yang pertama adalah doa ibu kita kepada kita. Begitupun ayah kita. Lahir kita ke dunia, lahir, maka tidak ada seorang bapak yang ketika anaknya lahir, dia tidak berpikir, dia berpikir bagaimana anak saya ini nanti sekolahnya, bagaimana anak saya ini nanti bisa mendapatkan makan. Maka orang tua, ayah kita telah berpikir 1000 kali untuk membesarkan kita sampai dengan kita saat ini, betul? Maka pertanyaannya, saya ingin tanya kepada bapak jamaah sekalian di malam yang penuh barokah ini, kalaulah kita hadir hari ini di malam yang ke-25, mungkin di akhir-akhir bulan Ramadan ini, yang mungkin tahun yang akan datang kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan malam Ramadan ke-25 yang tahun yang akan datang. Pertanyaannya, kalaulah kita menjelang akhir bulan Ramadan, apa yang selalu kita ingat? Enggak ada yang jawab. Kalau mau menghadapin lebaran, yang kita ingat apa, Pak? Baju lebaran. Udah kayak bocah aja. Pulang kampung. Pulang kampung. Yang punya kampung. Yang kita ingat ketika kita menjelang akhir bulan suci Ramadan, menjelang kita nanti bertemu Idul Fitri, apa kira-kira, Pak? Apa yang ada di dalam bayangan bapak-bapak? Saya ingin tanya dari pojok sebelah kanan. Enggak ada yang jawab. Kayaknya saling maaf-maafan. Ini yang tengah ini surem amat ini. Enggak ada yang diingat. THR katanya, Pak. THR kerja enggak ingat THR. Sebelah kiri yang diingat apa, Pak? Enggak punya bayangan. Sedih amat. Maka ketika kita menjelang akhir Ramadan, mungkin beberapa hari lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Maka yang selalu kita ingat, yang selalu kita bayangi adalah wajah ayah ibu kita. Kalaulah kita tahu berapa banyak saat ini anak yang menangis karena dia ada di Idul Fitri, tidak ada kebahagiaan yang hakiki selain kebahagiaan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Beberapa hari yang lalu
Kita punya saudara Bapak Haji Irfan telah ditinggal oleh ibunya. Karena tidak ada nikmat yang paling nikmat ketika Idul Fitri kita ada dikumpul bersama ayah, bersama ibu, bersama istri, bersama anak-anak yang kita cintai. Betul? Betul. Bagaimana ungkapan cinta kita kepada ibu, kepada orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, irhamu mautakum bis shadaqah wa illa bi qira'ati mautakal mahzuna. Irhamu, sayangilah ahli-ahli kamu, sayangilah orang tua kamu yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sayang, kalaulah kita cinta kepada orang tua kita yang masih hidup, kita lihat hari ini saudara-saudara kita dari pagi sampai malam hari ini mereka berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya. Satu tujuannya adalah bertemu ayah ibunya, betul? Betul. Mereka ingin mengungkapkan rasa rindunya kepada ibu bapak mereka yang nun jauh ada di kampung halamannya, yang mereka harus berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban segalanya, hanya satu keinginannya, ingin berjumpa ayah ibunya yang ada di kampung halamannya. Lalu bagaimana ungkapan cinta kita kepada orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengungkapkan rasa rindu kita kepada orang tua kita, kepada ibu kita yang sudah melahirkan diri kita, yang sudah membesarkan kita, yang sudah menyayangi kita, yang bahkan kita belum sanggup untuk membayar kasih sayang, pengorbanan jasa ibu kita, ayah kita yang sudah mendidik dan membesarkan kita, betul? Walaupun kita sudah tua renta, tapi ketika kita berhadapan dengan ibu kita, kita selalu dikatakan, hai anak sulungku, betul? Walaupun kita sudah punya anak, sudah punya cucu, tapi ibu kita selalu mengatakan, hai anak sulungku yang soleh. Maka lihatlah hari ini, mereka harus bermacet-macet ria. Mereka korbankan segalanya hanya untuk bertemu ibunya di kampung halamannya. Irhamu mautakum bis shadaqah wa illa bi qira'ati mautakal mahzuna. Sayangilah orang tuamu yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara ungkapan sayang kita kepada orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Irhamu mautakum bis shadaqah. Yang pertama adalah sedekah. Pernahkah kita satu rupiah kita sedekahkan rezeki kita untuk ayah kita, untuk ibu kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya, satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Kalau bapak-bapak hari ini diberi 1 jam tangan oleh Bapak Haji Irfan, kira-kira senang tidak? Senang tidak? Lalu apa ungkapan senang bapak-bapak diberi jam tangan yang mewah oleh Bapak Haji Irfan? Apa ucapannya? Ucapannya sekali lagi, ucapannya terima kasih kepada Bapak Haji Irfan yang telah memberikan jam tangan. Kita ucapkan terima kasih. Pernahkah kita satu kata kita ucapkan terima kasih kepada ibu kita, kepada ayah kita yang sudah melahirkan diri kita? 1 rupiah, bahkan kita kadang-kadang mohon maaf, sangat sulit bersedekah 5.000, 2.000 ataupun 10.000 atas nama orang tua kita, betul? Berat apa tidak, Pak? Berat apa tidak? Lebih berat sedekah apa lebih berat membeli rokok? Lebih berat beli rokok apa sedekah? Sedekah. Kita beli rokok 20.000, 30.000. Kita masih mohon maaf dengan santainya kita beli saja. Tapi hanya untuk 10.000 mengeluarkan sedekah
untuk ibu kita yang sudah berkalang tanah, bapak kita yang sudah berkalang tanah, sangat berat. Kalaulah kita mau bayar jasa, satu tetes keringat ibu kita yang melahirkan diri kita, tidak akan pernah sanggup. Seberapa banyak harta, seberapa banyak uang yang kita punya saat ini, tidak akan pernah terbayar untuk membayar jasa keringat ibu kita melahirkan diri kita. Satu tetes keringat ayah kita mencari nafkah untuk membesarkan kita, tidak akan pernah sanggup kita untuk membayar satu tetes keringat ayah kita dalam membesarkan diri kita. Wajah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Irhamu mautakum bisadaqah wa illa biqira'atan mautakal mahzuna. Kalaulah engkau tidak sanggup untuk memberikan sedekah karena kau tidak mampu, maka minimal jangan pernah putus kau memberikan doa, minimal surat Fatihah untuk ayah ibumu yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam yang penuh barakah ini, yuk sama-sama kita muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ingin menjadi orang-orang yang baik, ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kita ingin menjadi orang-orang yang baik, mendapatkan ridho. Kalaulah kita mau benar-benar masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengukur amal kita, kalau mengukur ibadah kita belum cukup untuk kita dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kenapa? Karena ibadah kita masih kurang. Karena amal kita masih kurang. Maka kunci dari segala kuncinya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelemahan, dengan segala kealpaan yang kita miliki. Kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama sebelum mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah mencari ridho kedua orang tua kita. Yang kedua, ketika orang tua kita sudah tidak ada di dunia ini, maka pesan yang selalu disampaikan siapapun dia, orang tua dimanapun dia, apapun latar belakangnya, dia ingin melihat anak-anaknya hidup rukun. Dia ingin melihat anak keturunannya tidak pernah gontok-gontokan kepada saudaranya. Betul? Betul. Berapa banyak anak yang ditinggalkan orang tuanya ribut sesama saudaranya. Betul. Mereka ribut hanya memikirkan urusan 1000 meter tanah yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Betul. Berapa banyak anak-anak yang ribut karena hanya memikirkan warisan orang tuanya. Bahkan mereka bangga, oh itu kebun saya, padahal dia tidak pernah membeli kebun itu. Yang membeli adalah orang tuanya. Betul. Betul. Maka ketika manusia yang serakah atas peninggalan orang tuanya tidak akan pernah mendapatkan berkah hidup di dunia ini. Maka kuncinya adalah kalau kita sayang kepada orang tua kita yang sudah tidak ada di dunia ini, maka hidup rukun bersama saudara-saudara kita. Saling kasih mengasihi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka ukuran kita minimal kita bermanfaat untuk keluarga kita, untuk kakak kita, untuk adik kita, untuk saudara-saudara kita. Minimal itu dulu, Pak. Minimal bermanfaat untuk saudara kita. Jangan terbalik. Kita bermanfaat untuk orang lain, sedangkan saudara kita, kakak kita, adik kita hidup dalam kesusahan. Nauzubillah min. Na'udzubillah min. Maka konsepnya kalau kita sayang kepada orang tua kita, maka peninggalan orang tua kita adalah hidup kita rukun sesama keluarga kita, insya Allah. Dan yang terakhir, jangan pernah kita berkata, oh Ustaz, saya tidak pernah ditinggali warisan oleh orang tua saya. Saya tidak mendapatkan warisan dari orang tua saya. Maka diri kita adalah warisan dari orang tua kita. Betul. Diri kita adalah warisan dari orang tua kita.
Orang tua kita sudah membesarkan kita, sudah memberikan ilmu kepada kita, maka kita adalah warisan dari orang tua kita. Nauzubillah min zalik. Kalau ada manusia yang berkata, saya tidak pernah diberikan peninggalan warisan oleh kedua orang tua kita, nauzubillah min zalik. Maka di malam yang penuh barokah ini, yuk sama-sama kita muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi orang tua yang soleh, ingin menikmati nanti anak-anak kita yang soleh dan solehah, maka kita minimal kita berikan contoh kepada anak-anak kita. Kita berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Kalaulah engkau mempunyai orang tua yang masih hidup, satu kali pelukan, ciuman kepada ibumu yang masih hidup, itu lebih hebat dibandingkan 1000 kali kau peluk cium jasad ibumu yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi manusia-manusia yang selalu berbakti kepada orang tua kita, ingin mencari ridho orang tua kita dalam mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali kau sakiti hati kedua ibumu, kedua orang tuamu, maka hari itu kau telah buka satu pintu neraka untuk dirimu. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan semuanya kita menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu mencari ridho orang tua kita demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jamaah sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekedar ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi muhasabah bil khusus kepada diri saya dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi nasihat untuk diri saya dan untuk para jamaah sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama